Baik, perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada week yang ketiga dari mata kuliah pembelajaran mesin. Baik, jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana cara membersihkan dan menyiapkan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, dalam dunia data science, data mentah ini sering kali menjadi eh, mengandung nilai yang kosong, format yang tidak sesuai atau informasi yang tidak relevan. Nah, itu sering terjadi. Oleh karena itu, data pre-processing ini sangat penting agar data menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis maupun pemodelan. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan dalam melakukan visualisasi data. Dengan visualisasi, pola dan tren dalam data dapat terlihat dengan lebih jelas dibandingkan hanya membaca angka dalam tabel. Visualisasi membantu dalam memahami hubungan antar variabel serta menarik kesimpulan yang lebih informatif. Nah, pada tugas ini saya melakukan processing terhadap dataset COVID-19, kemudian menampilkan hasilnya juga nanti dalam bentuk tabel dan grafik untuk melihat perkembangan kasus kematian dan juga vaksinisasi. Baik, langsung saja di sini saya akan menampilkan uh, pada praktikum pada praktikum ini saya telah melakukan pelatihan yang pertama. Namun pada modul tidak disuruh untuk menjelaskan pada latihan yang pertama ini, dan saya langsung pada praktikum latihan yang kedua yang, yang sekaligus menjadi tugas yang pertama. Baik, untuk pengecekan missing value, pada awalnya ditemukan beberapa kolom yang memiliki data kosong. Nah, bisa kita lihat seperti kolom X yang memiliki cukup banyak nilai kosong, yaitu sebanyak 177, kemudian kabin 687, dan uh, embarked yang memiliki dua data kosong. Nah, kemudian di sini kita akan melihat nilai skill dengan kode seperti ini. Nah, didapatlah nanti nilainya adalah 0,38. Kemudian untuk mengisi nilai kosong dengan median dengan kode seperti ini. Nah, untuk penanganan missing value dapat kita lakukan karena lebih dari 50% datanya yang kosong, maka kolom ini dihapus, kolom untuk kabin. Nah, keputusan ini diambil karena jika data kosong terlalu banyak, kolom tersebut tidak lagi representatif untuk dianalisis. Kemudian untuk kolom H, distribusi umur tidak sepenuhnya simetris, mengandung skewness. Karena itu nilai kosong diisi menggunakan median dan bukan mean. Untuk hasilnya nanti semua data umur terisi tanpa merusak distribusi aslinya secara signifikan. Kemudian tadi ada kolom embarked. Karena jumlah data kosong sangat sedikit, maka bisa kita isi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan alasannya untuk data yang kategorikal, modus adalah pilihan yang paling logis karena mempertahankan pola distribusi kategori terbanyak. Dan untuk hasilnya nanti tidak ada lagi missing value dalam dataset. Kemudian kita melakukan encode kolom sex, bukan X, berdasarkan konteks kode di bawah ini. Label encoder digunakan untuk mengubah label tekstual seperti male dan female menjadi angka 0 dan 1. Dapat kita lihat seperti pada tabel ini. Nanti akan menghasilkan uh, hasilnya 0 untuk female dan 1 untuk male. Kemudian ini adalah kode untuk melihat label asli yang dirubah tadi. Kode ini kita gunakan untuk memetakan
kembali kategori string ke nilai numerik setelah menggunakan label encoder dari library tadi. Kemudian kita di sini ada juga kode untuk melihat korelasinya atau hubungan yang terkuat. Hubungan negatif antara survive dan sex ada 0,54 serta survive dan music class ada di minus 0,33. Nah, ini adalah analisis yang menunjukkan bahwa jenis kelamin dan kelas tiket memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang bertahan hidup di dataset ini. Tadi ketika kita sudah membahas tentang korelasi yang terkuatnya, sekarang ada juga korelasi yang lemah seperti Messenger ID ini hampir tidak memiliki korelasi dengan variabel lain atau bisa dikatakan mendekati nol. Yang masuk akal karena itu hanyalah indeks penomoran. Kemudian kita melihat korelasi dengan heat map seperti output yang ditunjukkan pada gambar ini. Uh, Korelasi person yang mengukur hubungan linear. Ya, hubungan linear antara dua variabel dengan rentang nilainya adalah nilai dari -1 hingga 1. Bisa kita lihat di sini nilai 1 warna krem yang terang ini adalah korelasi positif yang sempurna. Kemudian nilai yang mendekati 0 tidak ada hubungan linear antara variabel tersebut. Kemudian untuk nilai yang negatif seperti warna gelap, warna ungu ini adalah korelasi berbanding terbalik. Maksudnya jika satu naik, maka yang lainnya akan turun seperti itu. Kemudian ini adalah output visualisasi tree map yang menampilkan distribusi penumpang Titanic secara hierarkis, dari mana setiap kotak mewakili proporsi jumlah data berdasarkan urutan kelas. Kemudian kita akan lanjut ke tugas yang kedua. Di sini saya hubungkan terlebih dahulu ke Google Drive melalui dataset COVID-19. Kemudian kita akan tampilkan 5 terbesar, 5 pertama gambaran dari data ini. Kemudian juga ada f.info untuk menampilkan info-info atau kolom yang penting dalam data ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa banyak kolom yang memiliki missing value. Dan dataset ini juga sangat luas dan tidak semua kolom dibutuhkan. Nah, jadi kita memerlukan kolom-kolom yang relevan. Seperti contohnya kita melakukan filtering pada negara Indonesia. Dan kita akan melihat missing value di sini. Tapi sebelumnya kita bisa juga modifikasi dengan mengubah format tanggal. Bisa kita ubah ke date time agar dapat dianalisis sebagai data time series. Nah, format ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber waktu pada visualisasi dapat terbaca dengan benar dan berurutan secara kronologis. Kemudian tiba saatnya kita untuk mencek missing value. Dan dengan langkah ini kita akan mengetahui bahwa jumlah data kosong pada setiap kolom. Oke, bisa kita perhatikan pada kolomnya. Kolom ini ada total vaccination. Ada sebanyak 359. Sekarang bagaimana kita untuk menghandling mission value-nya? Bisa kita perhatikan pada kode yang sudah saya buat di sini. Kemudian bisa kita tampilkan sehingga nanti yang total mission value-nya bisa di-handle. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa missing value ditangani menggunakan metode forward fill, yaitu mengisi nilai kosong dengan nilai yang sebelumnya. Metode ini sesuai dengan data time series karena mempertahankan kesinambungan data dari waktu ke waktu. Dan jika misal masih terdapat nilai kosong setelah proses tersebut, maka nanti bisa kita isi dengan nilai 0 agar tidak mengganggu analisis dan visualisasi.
Untuk visualisasinya bisa kita lihat di sini bahwa grafik ini menunjukkan perkembangan kumulatif COVID-19 Indonesia dari waktu ke waktu. Dan bisa kita lihat bahwa ada peningkatannya sangat signifikan dan eh, tidak menunjukkan adanya penurunan pada grafik ini. Untuk visualisasi kematiannya juga hampir mirip. Grafik ini memperlihatkan tren kenaikan yang mengikuti pola kasus per tahunnya. Kemudian untuk visualisasi total vaksinasi, eh, ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan ya setelah program vaksinasi dimulai. Pada awal pandemi, grafik masih berada di angka nol karena vaksin belum tersedia. Tapi seiring waktu bisa kita perhatikan di tahun 2021 sekitar bulan 3, jumlah vaksinasi meningkat secara konsisten yang menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus melalui imunisasi massal. Jadi dari melihat grafik ini saja kita bisa melihat perkembangan total vaksinasi. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan processing yang telah kita lakukan, dataset berhasil dibersihkan dari missing value dan difokuskan hanya pada variabel penting. Atau contohnya sudah bisa kita lihat tadi pada data nah, Indonesia secara khusus. Visualisasi juga menunjukkan bahwa perkembangan kasus dan kematian memiliki pola yang saling berkaitan. Sementara vaksinasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setelah implementasi program nasional. Dan secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia dari awal hingga fase vaksinasi. Baik, jadi sekianlah praktikum yang saya lakukan pada week yang ketiga ini. Dan intinya kita telah berhasil untuk menghandle missing value pada praktikum ini. Saya Glory Panjaitan, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.